Shalom. Selamat pagi untuk setiap rekan-rekan yang ada di rumah. Mari siapkan hati kita untuk beribadah. Kita mengucap syukur untuk hari kenaikan Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa karya keselamatan Tuhan yang diberikan untuk kita sungguh bersyukur. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu ya Bapa, untuk setiap kasih-Mu, karya-Mu ya Bapa. Engkau datang ya Tuhan ke dalam dunia ini ya Tuhan, sebagai juru selamat atas kami ya Bapa. Dan Engkau menunjukkan Bapa bahwa Engkau Allah yang hidup Tuhan atas kami Bapa. Engkau bangkit ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita penuh ya Tuhan untuk menyambut kenaikan-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang melihat hati kami ya Bapa. Kami datang ya Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan hari ini ya Bapa. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saya undang untuk setiap rekan-rekan yang di rumah untuk bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk bersuka cita lebih lagi pada Tuhan. Dia penebusku. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin Ku angkat panji, oh, Dia telah mengatas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin Ku angkat panji, oh, Dia telah menangkas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menerima, menyambut kerajaan-Mu datang. Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Amin, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita penebus kita. Nyanyian kemenangan.
Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap
Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa kumpul kembali mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dan kiranya Tuhan bekerja bagi kami. Biarkan di momen kenaikan, memerayakan kenaikan Kristus ini, kenaikan Tuhan ini menjadi bagian di mana kami diingatkan kembali makna sesungguhnya dari kenaikan Tuhan di surga bagi kami, Tuhan. Nah, mari Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman juga Tuhan memberkati. Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan, bagi kami semua, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pelita bagi hidup kami, Tuhan, dan memberikan pengetahuan baru bagi kami, sehingga kami dibentuk, kami diajar, kami dididik untuk menjadi serupa dengan Kristus Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, kita kembali berkumpul untuk merayakan kenaikan Kristus. Hari ini saya ajak kita untuk merenungkan arti dari kenaikan Kristus. Artinya, ketika kita melihat beberapa waktu yang lalu di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita bisa mengambil bagian untuk merefleksikan itu melalui momen ini. Mengapa demikian? Karena saya memberikan tema firman pada hari ini adalah focus on Jesus. Fokus kepada Yesus. Kenapa demikian? Karena secara jujur kita sebagai orang percaya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, dan banyak sekali persoalan, banyak sekali himpitan, banyak sekali tantangan yang kita hadapi yang akhirnya merubah fokus kita di tengah-tengah kehidupan kita. Fokus itu apa? Fokus itu adalah pusat. Artinya pusat hidup kita itu di mana, maka fokus hidup kita itu di situ. Pusat hidup kita di mana, maka fokus hidup kita sepenuhnya itu pada hal tersebut. Sama seperti kalau seandainya kita sebagai seorang pemain bola, seperti itu ya, seorang atlet pemain bola, maka fokus hidupnya dipusatkan untuk mengembangkan skillnya, berorientasi kepada pertandingan sepak bola atau latihan fisik yang mendukung dia untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Nah, saudaraku yang kekasih, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Dan izinkan saya untuk membacakan ini bagi kita semua. Yesus terangkat ke surga. Kisah pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang kasih, hari ini merupakan hari kenaikan Yesus ke surga. Hari yang seakan-akan kurang begitu penting yang dimaknai oleh banyak orang percaya, gitu ya. Nah, saya ingin mengubah konsep pemikiran hal tersebut sehingga kita dapat memaknai kenaikan Kristus pun adalah hal yang sangat penting bagi iman percaya orang Kristen. Mengapa demikian? Saya teringat sebuah artikel yang saya pernah baca, sebuah ilustrasi. Dia menceritakan bahwa betapa enaknya menjadi seorang ayah dari seorang pramugari. Katanya kalau seandainya dia mau pergi kemana saja, dia bisa mendapatkan harga tiket pesawat yang sungguh murah, dapat potongan karena anak dia adalah pramugari. Tetapi ada satu kendala bagi dia. Artinya ketika dia mau pergi, mau berangkat,
dia harus mempersiapkan hatinya karena belum tentu dia bisa berangkat. Sebab apa? Untuk mendapatkan tiket potongan atau tiket subsidi dari orang tua atau keluarga dari sang pramugari, maka dia harus menunggu kursi kosong dari sebuah pesawat maskapai penerbangan yang akan berangkat ke kota tujuan yang dia tuju. Kalau seandainya ada kursi kosong di situ atau tidak ada penumpang yang naik di situ, maka dia akan mendapatkan keistimewaan tadi. Tapi kalau seandainya misalkan ada pesawatnya itu full, maka hari itu dia tidak bisa berangkat karena semuanya sudah dipenuhi oleh penumpang yang bayar full, yang tidak mendapatkan promo tersebut atau mendapatkan harga dari kerabat maskapai. Nah, apa yang bisa dipelajari di sini, saudaraku? Ketidakpastian itu selalu ada di tengah-tengah dunia. Kita bisa bicara, sebelum masuk tahun 2020 kita punya sebuah optimisme terhadap keadaan zaman, terhadap masa depan, terhadap perkara-perkara yang setelah kita siapkan, rancangan-rancangan yang telah kita siapkan untuk kita kerjakan di tahun 2020. Tetapi siapa yang sangka ketika masuk pada bulan Februari, bulan Maret khususnya, terjadi pandemi global COVID-19 ini, semuanya berubah. Artinya tidak ada satu yang pasti. Semuanya berubah. Rancangan yang telah kita siapkan berubah total. Semua kegiatan-kegiatan yang telah kita buat, program yang kita buat, karena ada persoalan COVID-19 ini, semuanya berubah total. Semuanya mulai berubah budaya baru, gaya hidup normal baru yang terjadi. Kita dulu alergi dengan ibadah secara virtual gitu ya, tetapi sekarang mau tidak mau karena ada persoalan ini, maka kita harus melakukan ibadah secara virtual. Kita melakukan ibadah secara streaming online. Kita beribadah melalui jaringan-jaringan online yang kita lakukan. Artinya tidak ada satu yang pasti di tengah-tengah dunia ini. Tapi saudara yang kekasih harus pahami ini, bahwa Yesus memberikan janji kepada murid-murid, kepada orang percaya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-6 dia bercerita bahwa ketika dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Dan dia menjamin janji itu. Tapi menariknya ketika kita merenungkan Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 ini, maka kita menemukan ada beberapa kriteria yang membuat saya berpikir kayaknya memang manusia memiliki kondisi yang sama. Kita yang ada di masa yang sekarang pun juga mungkin memiliki kondisi yang sama. Kita sudah kenal Yesus, kita sudah ikut ibadah, kita rajin beribadah, kita rajin melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi fokus kita mungkin belum pada Yesus. Mengapa demikian? Coba perhatikan di ayat yang ke-6, ketika Yesus mau terangkat ke surga, mengumpulkan semua murid-murid, dan ketika dia mau terangkat ke surga, di ayat yang ke-6 mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Apa makna dari pertanyaan ini, saudara? Makna dari pertanyaan ini adalah mereka masih beranggapan bahwa Mesias itu datang untuk memulihkan keadaan mereka secara lahiriah. Secara pemikiran manusia bahwa itu akan terjadi pada saat itu, dan berharap bahwa Mesias yang akan naik ke surga ini akan datang kembali dalam waktu yang dekat untuk memulihkan kerajaan Israel, memulihkan bangsa Israel secara fisik. Artinya 40 hari pasca kebangkitan Kristus pun belum merubah fokus mereka untuk melihat mengenai makna kedatangan Tuhan yang sesungguhnya, tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya. Jangan-jangan kita bisa bertanya, jangan-jangan saya pun demikian. Saya sudah lama mengikuti Kristus, saya sudah sering mengikuti ibadah, saya rajin beribadah, rajin melakukan kegiatan-kegiatan rohani, rajin melakukan aktivitasnya, tapi apakah fokus kita sudah sama seperti fokus Yesus atau belum? Saudara, banyak orang baik sekalipun yang cenderung menempatkan kebahagiaan mereka itu kepada hal-hal duniawi. Bahkan kita sebagai orang percaya pun, kalau mau jujur, kita pun fokus kita bukan kepada hal-hal rohani, tetapi kepada hal-hal duniawi. Kita masih pusing dengan masalah hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi ini.
Padahal maksud Yesus kedatang ke dunia dan dia naik ke surga bukan berbicara semata-mata tentang hal-hal duniawi, tetapi berbicara tentang kerajaan Allah. Tetapi murid-murid masih belum paham akan hal tersebut, sehingga timbullah pertanyaan ini, kapan engkau akan datang kembali dan memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berpikir seolah-olah Israel tidak bisa jaya kecuali kerajaannya itu dipulihkan baginya. Padahal nanti setelah terjadi transformasi dalam pemikiran mereka dan hidup mereka dengan kegerakan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah mereka, akhirnya kita tahu Yesus sementara mempersiapkan Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru bagi manusia. Tetapi itu pada saat mereka mengalami transformasi. Tapi ini ketika mereka menghantarkan Yesus untuk naik ke surga, mereka masih dalam posisi yang belum memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Nah, ada hal lain lagi yang mungkin bisa kita pelajari dari hal tersebut. Mungkin kita juga cenderung menerima apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya, sehingga ketika kebenaran itu diberikan kepada kita, betapa susahnya kita menyingkirkan segala prasangka yang sudah tertanam melalui pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itu yang terjadi kepada murid-murid. Selama mereka hidup, mereka dari kecil sebagai bangsa Yahudi yang taat, mereka diajarkan bagaimana Mesias datang, apa yang akan Mesias kerjakan, pemulihan yang seperti apa yang akan dibawakan oleh Mesias menurut pemikiran dan penafsiran manusia pada saat itu. Sehingga ketika Yesus datang, bahkan Yesus disalibkan, bahkan Yesus bangkit, mencari mereka, mengumpulkan mereka, hidup bersama-sama mereka selama 40 hari sebelum naik ke surga, belum bisa mengubah konsep pemikiran mereka. Karena apa? Mungkin karena mereka terlalu berpegang terhadap pemikiran-pemikiran yang lama itu, sehingga tidak dapat membukakan terhadap hal-hal yang baru. Kita juga mungkin sama seperti mereka, yang mungkin masih memikirkan hal duniawi, sehingga rasa nasionalisme yang begitu besar bagi mereka, sehingga cinta akan dunia itu begitu kuat, cinta untuk bangsa itu begitu kuat, sehingga tidak melihat rencana Allah dalam hidup mereka. Rencana Allah yang Allah berikan sesungguhnya melalui penebusan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Mereka menyangka bahwa Allah tidak akan mempunyai kerajaan di dunia ini kecuali kerajaan itu dipulihkan bagi bangsa Israel. Mereka lupa bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini pada saat Yesus datang kedua kalinya, maka dia akan memerintah atasnya. Dan kemudian murid-murid rupanya cenderung keliru dalam memahami kitab suci. Mereka memahami sesuatu yang bersifat kiasan terbalik, sehingga hal-hal yang harusnya dipahami secara kiasan itu dimaknai secara harafiah, dimaknai secara literal, dimaknai secara benar-benar itu akan terjadi terkait dengan pemulihan yang dibawa oleh Mesias, pemulihan negaranya, ekonominya, berkat-berkatnya itu dipahami secara lahiriah. Padahal sebenarnya maksud kedatangan Mesias yang kita tahu adalah memberikan penebusan. Kita akan masuk ke dalam sana. Nah, tetapi ini yang menarik. Perkara ini tidak berjalan lama. 10 hari kemudian mereka berdoa setiap hari di atap-atap rumah. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus datang bagaikan lidah api melawat mereka dan terjadilah transformasi. Dan disitulah poin, di mana terjadinya perubahan fokus dari murid-murid, sehingga akhirnya mereka menjadi rasul, menjadi saksi, menjadi orang-orang yang berpengaruh sebagai fondasi gereja mula-mula sampai hari ini. Kita merujuk kepada pemikiran mereka dan gaya hidup mereka dan kesaksian-kesaksian mereka tentang Kristus. Nah, mari kita pahami secara benar bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, dan ketika dia naik ke surga, dia ingin supaya kita tidak terikat dengan dunia. Untuk itu, mari kita pahami makna kenaikan Kristus dengan cara fokus kepada Kristus. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Nah, yang pertama, kita harus tahu bahwa kenaikan Kristus itu adalah merupakan sebuah statement, sebuah tanda yang menyatakan bahwa penebusan, karya penebusan sudah selesai.
ketika Yesus naik ke surga, maka tugasnya sudah selesai. Walaupun dia di atas kayu salib, ketika dia disalibkan, Tuhan Yesus berkata bahwa sudah selesai. Tetapi pengukuhannya ketika dia bangkit, hidup bersama-sama dengan murid-murid, dan akhirnya dia naik ke surga. Di Ibrani pasal 10 ayat 11-14 berkata begini. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya yang berulang-ulang, mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, yang dimaksudkan di sini adalah Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Yesus ditata menyatakan bahwa karya penebusannya itu sudah genap dan sudah final, menunjukkan bahwa pengorbanan Kristus sudah selesai, tuntas seutuhnya. Karena saat ini dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Satu kali korban untuk selama-lamanya. Kalau dulu di zamannya bangsa Israel, setiap hari imam harus menaikkan korban untuk menebuskan dosa, tetapi Alkitab berkata bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal tersebut tidak dapat untuk memulihkan. Hal tersebut tidak dapat untuk memberikan pengampunan dosa. Di ayat 11 tadi kita baca, tiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Yesus datang ke tengah-tengah dunia dan sebagai korban tebusan bagi umat manusia, sekali dia mati untuk selama-lamanya bagi mereka yang percaya. Dan ketika dia bangkit dan akhirnya dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, membuktikan bahwa pekerjaan penebusan itu sudah tuntas dan sudah selesai. Dia telah menyempurnakannya untuk selama-lamanya bagi mereka yang ia kuduskan. Korban satu-satunya dipersembahkan Kristus disalib, dan manfaatnya yaitu keselamatan yang sempurna dan berhasil untuk selama-lamanya bagi mereka yang ia kuduskan. Nah, keselamatan yang sempurna dalam Kristus ini diberi kepada semua orang yang dikuduskan ketika menghampiri Allah melalui Kristus. Artinya, kenaikan Yesus ke surga adalah pernyataan bahwa sudah selesai tugas penebusan yang dia kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menanti waktunya untuk dia datang kembali. Kemudian yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, dia memiliki tugas yang dia harus kerjakan di surga. Apakah itu? Dia menjadi seorang imam, juru selamat bagi orang percaya. Artinya setelah Kristus sendiri menanggung hukuman atas kita, hukuman atas dosa-dosa kita dengan mempersembahkan hidupnya sebagai korban, ia masuk ke surga di mana dia melayani di hadapan Allah demi kita yang percaya. Pelayanan Yesus ini sebagai imam besar kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Ibrani pasal 2 ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus sebagai imam besar, dia merupakan imam sekaligus juga korban yang dipersembahkan. Dia mempersembahkan dirinya bagi semua orang sebagai korban yang sempurna karena dosa dengan mencurahkan darahnya dan mati sebagai pengganti orang berdosa. Seperti yang kita tahu bahwa penebusan yang dilakukan oleh Kristus membuktikan bahwa kita yang berdosa, kita yang tidak layak di hadapan Allah, tidak dapat memulihkan hidup kita sendiri, tidak dapat menebus diri kita sendiri. Sebab apa? Semua yang lahir dari tengah-tengah dunia ini sudah berdosa, dan dosa tidak dapat menebus dosa. Yang dapat memulihkan dosa adalah Dia yang besar, Dia yang suci, Dia yang mulia, yang turun ke dalam dunia menggantikan kita yang berdosa. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, sebagai imam, dia juga menjadi pengantara perjanjian baru yang lebih baik yang telah terpanggil bagi kita semua.
yang akan mendapatkan bagian warisan kekal yang dijanjikan bagi kita semua. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Allah yang Tuhan berikan kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, sebagai perantara yang memulihkan hubungan kita dengan Allah, memberikan panggilan itu kepada kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau imam-imam Yahudi melakukan persembahan korban setiap hari, lakukan korban yang sama untuk memulihkan pemulihan dosa dalam hidup umat manusia, maka Yesus hanya melakukan sekali untuk selamanya bagi mereka yang dikuduskan. Dan ketika kita yang menerima korban penebusan itu, maka kita dapat senantiasa untuk menghampiri Allah dengan penuh keyakinan, sebab kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita telah dipulihkan, kita telah diselamatkan. Nah, kemudian ketika Yesus di surga sebagai seorang imam, yang imam besar, dia berada di surga di hadapan Allah untuk memberikan kasih karunia Allah kepada kita yang percaya. Oleh karena kasih karunia itu diberikan kepada kita melalui Kristus, Kristus membaharui kita dengan mencurahkan rohnya ke atas kita. Dia bertindak selaku perantara di antara Allah dengan semua orang yang telah melanggar hukum itu. Allah mengasihi kita dan Kristuslah sebagai perantaranya, sehingga kita bisa masuk ke hadirat Allah. Nah, jabatan imam yang diduduki oleh Yesus ini adalah untuk selama-lamanya. Sebagai imam, Yesus turut mengambil bagian, merasakan apa yang dialami oleh orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, dan serta menolong kita dalam setiap keperluan-keperluan yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang kekasih, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai perantara kita, sebagai imam besar yang memimpin kita untuk bisa masuk ke dalam pelantarannya. Dia bukan hanya sebagai imam, dia juga sebagai korban penebusan tersebut. Dan dia berperan sebagai perantara sehingga kita bisa menghampiri tahta Allah dengan penuh dengan keberanian dan percaya diri. Dia berada di surga, memberikan kasih karunia kepada kita dan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati keintiman dengan Allah dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, perannya Yesus ketika naik ke surga untuk membuka jalan bagi kita semua untuk bisa datang kepada Bapa. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 berkata begini: karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 7 berkata begini: kata Yesus kepadanya, Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Artinya, saudaraku yang kekasih, sama seperti tugasnya Yesus sebagai imam bagi kita, peran kita saat ini adalah datang kepada Dia sebagai jalan di mana kita bisa datang kepada Allah. Tidak ada jalan lain yang dapat membawa kita untuk menghampiri Allah. Tidak ada alternatif lain untuk kita bisa datang kepada Allah. Hanya cuma melalui Yesus Kristus sebagai perantaranya, sebagai jalannya bagi kita. Kalau ada pepatah berkata bahwa ada 1000 jalan menuju Roma, saya mau kasih tahu saudara, untuk menuju surga cuma satu jalan, hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, bersandar pada kematiannya sebagai korban untuk menutupi dosa kita, menggantikan dosa kita, dan berdoa dengan iman untuk memohon kekuatan dan belas kasihan untuk menolong kita dalam setiap kebutuhan yang kita perlukan.
Kita hanya bisa datang melalui Yesus Kristus kepada Bapa. Untuk itu kita tidak boleh membiarkan ada makhluk ciptaan apapun yang menggantikan kedudukan Kristus itu di dalam hidup kita ketika kita mau menghampiri Allah. Tidak ada satu makhluk pun di dalam dunia ini yang dapat menggantikan kita. Dan inilah merupakan salah satu alasan yang cukup kuat kepada orang percaya, kepada orang Kristen untuk tidak menerima atau mengakui ada jalan lain selain Yesus. Ada orang lain yang sebagai perantara memperkenalkan Allah kepada kita selain Yesus. Sebab cuma Yesus satu-satunya jalan bagi kita semua. Dan yang berikut, ketika Tuhan naik ke surga, itu juga menyatakan atas ketuhanannya bagi orang percaya. Ketuhanannya atas gereja. Dalam Efesus pasal 1 ayat 22 berkata begini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudaraku yang kekasih, semua orang yang percaya harus berorientasi kepada Kristus. Sebab Kristuslah kepalanya bagi setiap jemaatnya. Kepada Yesus dipercayakan segala kuasa untuk dia menyelesaikan semua perkara kerajaan ilahi dan menjadikannya tunduk sesuai dengan rancangan kasih karunia-Nya yang berkenan kepada setiap jemaatnya. Artinya kita yang mengaku bahwa kita percaya kepada Kristus, kita harus tunduk kepadanya karena kenaikan dia ke surga untuk membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Hukum alam tidak berkuasa atasnya. Peristiwa kenaikan Tuhan ke surga membuktikan bahwa dia tidak dikuasai oleh alam, tidak dikuasai oleh dunia. Perkara dia bangkit, mengalahkan ilmu pengetahuan manapun. Perkara ketika dia bertemu dengan murid-murid secara supranatural, yang bisa ketika dia datang dan dia pergi dengan misterius, mengalahkan ilmu pengetahuan manapun. Dan ketika Yesus naik ke surga, mengalahkan hukum gravitasi. Pembuktian bahwa dunia ini di bawah derajatnya daripada Yesus itu sendiri. Dan ini membuktikan, mengukuhkan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepadanya harusnya memiliki iman dan penundukan diri kepada Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu dengan ini kita dapat menjawab panggilan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi utusan bangsa-bangsa. Dan Tuhan meletakkan itu bagi kita ketika dia naik ke surga. Kita tahu bahwa peristiwa yang sama. Peristiwa ini juga dicatat dalam Matius, Markus, dan Lukas. Nah, yang paling terkenal ada dalam Matius pasal 28, di mana Tuhan memberikan tongkat estafet bagi gereja, yaitu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka apa yang telah engkau terima daripadaku, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau dari hari ini sampai akhir zaman. Artinya kita dapat menjawab panggilan itu. Sebab apa? Kita tunduk kepadanya. Tuhan atas gerejanya, Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Dan ketika dia memberikan tugas itu menjadi utusannya di tengah-tengah dunia ini pun, kita menangkapnya dengan sukacita. Dan kita akan menghidupinya dalam kehidupan kita sebagai panggilan dalam hidup kita dan tugas kita ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Nah, mengenai hal ini, inilah yang menurut saya ketika kita kehilangan fokus dengan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang percaya yang di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Kita lebih fokus dengan bagaimana kita bisa mendapatkan karir yang bagus. Kita lebih fokus bagaimana kita mendapatkan pasangan yang cantik, pasangan yang tampan. Kita lebih fokus berat badan saya ini cukup enggak. Kita lebih fokus penampilan saya ini menarik atau tidak. Tas saya ini brandingnya baik atau tidak. Usaha saya laris atau tidak.
Kita lebih fokus kepada karir kita, masa depan kita, hidup kita. Kita hanya fokus kemana? Diri kita dan kepuasan akan dunia ini. Sama seperti murid-murid yang menghantarkan Yesus untuk naik ke surga dan bertanya kepada Yesus, kapankah engkau kembali ke tengah-tengah dunia untuk memulihkan kerajaan Israel? Saudaraku yang kekasih, mari kita sadari bahwa panggilan Tuhan ini kepada kita tidak berbicara tentang hal-hal yang demikian. Engkau tampil cantik, ganteng, itu bagus. Tapi ingatlah ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak berkata bahwa kita ini jelek atau kita ini tidak baik. Tapi Dia mengatakan bahwa semuanya itu adalah baik. Makanya saya suka bicara dengan anak-anak saya, ya. Tuhan itu tidak pernah menciptakan jelek. Jelek itu hanya lahir dari penilaian kita sebagai manusia yang berdosa. Artinya apa? Coba Anda bandingkan coba. Laki-laki itu ganteng. Lawannya laki-laki adalah perempuan. Artinya lawannya ganteng adalah cantik. Jadi kalau Anda laki-laki dan merasa Anda tidak ganteng, maka Anda jawab sendiri. Atau sebaliknya, kalau Anda perempuan dan Anda merasa bahwa Anda tidak cantik, maka Anda jawab sendiri. Mari kita kembalikan fokus kita kepada Yesus. Kita tidak mencari harta duniawi, kita tidak mencari hal-hal perkara lahiriah, tapi kita fokus kepada Dia. Kenaikan Yesus ke surga ini menyatakan bahwa penebusan sudah selesai, sudah tuntas. Kenaikan Yesus ke surga ini untuk menjadikan Dia sebagai imam besar yang melakukan pelayanan penebusan dosa bagi manusia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menanti-nantikan waktunya untuk datang kembali ke dalam dunia ini. Kenaikan Yesus ke surga sebagai perantara kita kepada Allah, jalan satu-satunya. Dan kenaikan Yesus ke surga sebagai pengukuhan bahwa Dia adalah Tuhan atas gereja, Tuhan atas kita. Untuk itu, marilah saudaraku yang kekasih, pikirkanlah. Yesus tidak hanya mati, tetapi Dia juga bangkit dari kubur. Dia pulang ke Bapa. Dan saat ini Dia sedang menjadi perantara kita saat ini. Dia akan datang kembali. Sudahkah fokus kita kepada Kristus? Mari merenungkan pertanyaan ini. Sudahkah kita tidak menempatkan kebahagiaan kita kepada hal-hal duniawi, tapi menempatkan kebahagiaan kita kepada Kristus? Sudahkah kita menyimpan apa yang kita dapatkan, membuka hati terhadap apa yang Kristus ajarkan kepada kita? Sudahkah kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri dan lebih melihat kepada perkara-perkara ilahi yang Tuhan sediakan untuk kita? Dan sudahkah kita dapat menyelami firman Tuhan dalam hidup kita yang dapat menuntun hidup kita kepada pimpinan, kepada arah yang telah Tuhan siapkan dalam hidup kita? Mari saudaraku yang kekasih, kita memaknai kenaikan Kristus ini menjadi suatu momen istimewa kita untuk bersukacita dan mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Penebusan itu sudah selesai, sudah tuntas. Kemudian yang kedua, karena Yesus sekarang berperan sebagai imam besar yang melayani kita orang berdosa ini. Kemudian yang ketiga, Dialah jalan satu-satunya sebagai imam besar yang memimpin kita untuk bisa menghampiri tahta Allah dengan percaya diri bahwa kita telah ditebus,
kita telah dipulihkan hubungannya dengan Allah. Yang keempat, bahwa Dia adalah Tuhan atas gereja. Dan mari kita pahami, gereja itu bukan hanya berbicara tentang gedung, tapi gereja itu berbicara atas kita, orang-orang percaya yang berada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga walaupun keadaan dunia ini yang tidak pasti terjadi dalam hidup kita, ketika kita sudah menyadari makna kenaikan Kristus ini bagi kita, mari, dunia bisa tidak pasti, tapi Yesus tidak pernah berubah. Dia memiliki kepastian bagi kita. Jadi, mari arahkan fokus kita hanya kepada Kristus dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mungkin kami berada di tengah-tengah dunia ini, kami masih hidup sebagai manusia yang tidak fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tapi biarkan melalui perenungan dalam Kisah Rasul pasal pertama ini Tuhan, ayat 6 sampai ayat 11 ini, kami menyadari Tuhan bahwa tujuan dari kenaikan Tuhan dalam hidup kami yang membuktikan bahwa Engkau sudah menyelesaikan tugasmu Tuhan sebagai penebus atas kami Tuhan. Dan sekarang Engkau menjadi imam besar kami Tuhan, sehingga kami bisa masuk ke dalam pelataran-Mu Tuhan. Dan Engkau menjadi pengantara atas kami dengan Allah, menjadi jalan satu-satunya yang memimpin kami ke dalam keselamatan. Dan juga Engkau adalah Tuhan, menjadi Tuhan atas gereja, menjadi Tuhan atas kami Tuhan. Dan biarkan kami tunduk kepada Engkau Tuhan, sehingga kami tidak fokus hanya kepada diri kami, tapi kami fokus terhadap panggilan yang telah Tuhan sediakan bagi kami Tuhan untuk kami kerjakan Bapa. Mari nyatakan Tuhan, hamba berdoa Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang saat ini terombang-ambingkan dengan keadaan zaman ini Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, berikan hikmat bagi kami sehingga kami tidak lagi memprioritaskan hal-hal lahiriah dalam hidup kami, tapi kami memandang Yesus dalam hidup kami dan mengarahkan pikiran kami, pusat hidup kami hanya kepada Kristus, dan menangkap panggilan yang telah Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh hidup di dalamnya dan menjadi murid Kristus dan mengemban panggilan Tuhan dalam hidup kami untuk menjadi utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita memaknai kenaikan ini dengan penuh ucapan syukur, dengan makna yang mungkin selama ini terasa biasa-biasa saja gitu ya. Setiap tahun kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita menjalaninya tanpa ada suatu makna apapun. Tapi mari tahun ini kami mengajak untuk kita sungguh-sungguh memaknai kenaikan Tuhan Yesus ini dengan hati yang begitu penuh dengan ucapan syukur, menyadari bahwa Tuhan naik ke surga ya, untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Nah, kita yang masih di dunia ini, mari kita menjalani kehidupan kita dengan memusatkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman di dalam ibadah hari ini. Kita akan mengadakan persembahan syukur. Jemaat Tuhan boleh mentransfernya setiap persembahan melalui rekening gereja yang tertera. Silakan kita memberi dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Jumat besok, di mana setiap rutin kita selalu mengadakan doa sepakat, itu di jam 9 malam. Nah, kali ini gitu ya, untuk besok kita akan mengadakan pertemuan online melalui Zoom meeting. Nah, ini jamnya juga diubah di jam 8 malam. Kami mengundang semua jemaat Tuhan untuk ikut
di dalam Zoom meeting ini. Nanti linknya akan kami share di grup. Nah, mari kita jadikan kesempatan ini untuk bertemu ya. Mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi mari kita gunakan fasilitas ini, media ini, untuk kita melepas segala rinduan yang selama ini mungkin terbendung selama kita tidak bertemu. Dan kita akan sharing, kita juga akan berdoa bersama-sama. Kemudian yang ketiga, minggu besok kita akan kembali melakukan ibadah secara online. Kita juga tetap persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Ibadah hari Minggu pukul 10 pagi secara online. Dan saya akan berdoa untuk persembahan dan juga untuk berdoa syafaat. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk ikut berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini di mana kami memperingati kenaikan Tuhan yang begitu bermakna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur biarlah tahun ini kami boleh menikmati makna dari kenaikan ini dengan sangat baik di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang hari ini kami berikan. Biarlah semua persembahan ini sungguh-sungguh boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di dalam gerejamu, di dalam komunitas ini ya Tuhan, sehingga semua yang kami berikan sungguh-sungguh boleh menjadi persembahan yang indah, yang mengingatkan kami kembali bahwa semua yang kami miliki adalah berasal dari Engkau dan adalah milik Engkau ya Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan Kau juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang belum bisa memberi. Tuhan yang melihat setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga tetap berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga di dalam memimpin bangsa ini dengan penuh hikmat, ketika mereka harus mengambil keputusan-keputusan, biarlah Tuhan yang menuntun, sehingga semua keputusannya boleh penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat yang dari Tuhan. Dan Engkau berkati semua lembaga-lembaga yang mendukung kepemimpinan bangsa ini ya Tuhan. Kau memberkati semuanya ya Bapa, di dalam masa untuk mempersiapkan situasi baru di dalam masa pandemi ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga kami semua sebagai warga negara, bahkan seluruh bangsa ini ya Tuhan, boleh siap menghadapi semuanya ini dengan sikap hati yang benar, menyadari, bekerja sama dengan para pemerintah untuk menjalankan situasi-situasi ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap para jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan. Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik di dalam masa-masa kami mungkin sepertinya tidak ada harapan, tetapi kami percaya bahwa orang-orang yang bergantung kepada Engkau selalu akan ada jalan dan selalu akan ada pertolongannya Tuhan. Yang bergumul dengan masalah kesehatan, kami berdoa setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit, mari Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa, Engkau Allah yang menjadi tabib, Engkau Allah yang menjadi penyembuh bagi setiap jemaat-Mu yang sakit, bahkan bagi setiap jemaat, keluarga, anggota keluarga yang sedang mengalami sakit. Engkau jamah dan pulihkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, masalah keuangan. Mari Engkau juga yang bekerja di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu ini ya Tuhan, sehingga di dalam situasi apapun kami tetap memandang kepada Engkau dan melihat pertolongan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Biarlah Tuhan juga yang terus memimpin kami semua di dalam menghadapi ini ya Tuhan, untuk kami tetap bergantung kepada Engkau dan kami tetap menanti-nantikan Engkau dengan hati kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini segala doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami berdoa, amin. Kita
Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak untuk mari jemaat bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya memberikan waktu bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.